Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu, serta organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Negara juga memiliki luas wilayah yang berbeda-beda pula. Berikut top 5 sajikan 5 negara terkecil menurut luas wilayahnya. Banyak yang tak tahu bahwa Vatikan adalah negara dan bukan hanya salah satu kota di Italia. Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luas wilayah hanya sekitar 44 hektar. Pada 9 Maret 2022, populasi penduduk di Vatikan paling sedikit di dunia yaitu hanya 799 jiwa saja. Meski kecil, namun Vatikan memiliki stasiun kereta, stasiun radio, bendera, dan juga lagu kebangsaan mereka sendiri. Negara Vatikan dikelilingi oleh tembok sepanjang 3 km dalam kota Roma. Walaupun tak seberapa luas, namun Vatikan memiliki arsitektur yang sangat indah dan diperkirakan tiap tahunnya menarik lebih dari 5 juta wisatawan. Vatikan menjadi negara kediaman Paus dan menjadi pusat Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik memang sudah ada sejak dulu, namun tidak dengan Vatikan. Nama resmi kota Vatikan baru berdiri pada tahun 1929 saat penandatanganan perjanjian. Tanggal 11 Februari 1929 perjanjian Lateran ditandatangani oleh Kardinal Gaspari, mewakili Paus XI, dan Benito Mussolini mewakili Raja Victor Emmanuel. Tiga yang berisi tentang 3 poin utama, yaitu pertama, diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan merdeka di bawah pemerintahan tata suci. 2. Status istimewa agama Katolik di Italia. Dan ketiga, ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian saat kerajaan Italia berdiri. Vatikan juga merupakan negara yang memiliki perpustakaan dengan buku terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1,1 juta buku dalam koleksinya, dan sekitar 6.000 buku baru ditambahkan setiap tahunnya. Bahkan di bawah tanah, terdapat brankes yang dijaga sangat ketat, karena berisi arsip-arsip kuno bersejarah dan bersifat sangat rahasia. Monaco adalah sebuah negara kecil yang terletak di benua Eropa, tepat di bagian barat benua Eropa. Secara geografis, Monaco berbatasan dengan negara Prancis di ketiga sisinya, sedangkan di satu sisinya lagi adalah Laut Tengah. Luas wilayahnya yang hanya sebesar 2 km persegi ini menjadikannya sebagai negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Jumlah penduduk di negara ini adalah sebanyak 30.645 jiwa per Juli 2017. Mayoritas penduduknya adalah etnis Monaco, Prancis, dan Italia dan beragama Katolik Roma. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Monaco. Pada tahun 1215, sebuah negara yang bernama Genoa membangun benteng di sebuah wilayah yang saat ini kita kenal sebagai negara Monaco. Keluarga Grimaldi yang berkuasa saat ini memegang kendali kekuasaan pada pertama kali di tahun 1297, namun tidak dapat mempertahankan kepemilikannya secara permanen. Pada tahun 1419, keluarga Grimaldi membeli Monaco dari mahkota Aragon dan menjadi penguasa resmi Monaco. Menurut dua yang berkuasa pada saat itu menggelari dirinya menjadi Pangeran Monaco pada tahun 1612. Sistem pemerintahan Monaco adalah sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang pangeran. Pangeran Albert II adalah pangeran yang menjabat saat ini. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah menteri negara yang ditunjuk oleh pangeran. Monaco dari 3 orang Prancis yang diajukan oleh pemerintah Prancis. Menteri negara biasanya adalah orang Prancis. Namun sejak amandemen konstitusi pada tahun 2002, orang Prancis maupun orang Monaco memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi menteri negara. Nauru merupakan pulau karang letaknya 25 mil selatan Khatulistiwa. Negara ini memiliki luas sekitar 12 mil atau 21 km persegi. Penduduk Nauru mencapai 12.000 hingga 13.000 jiwa. Nauru pernah menjadi negara yang kaya.
Pada 1970-an, Nauru adalah negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Endapan fosfat ditemukan hampir di seluruh wilayahnya. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Bahkan pada tahun 1975, Nauru memiliki penghasilan sekitar 2,5 miliar dolar Amerika. Berkat itu, pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah dan terlalu boros terhadap anggaran yang dimiliki. Saking kayanya, Nauru tidak membebankan pajak pada penduduknya. Biaya perumahan yang disediakan pemerintah hanya dihargai 5 dolar Amerika sebulan. Nauru juga menyediakan semua layanan kesehatan secara gratis. Jika ada warga yang membutuhkan perawatan medis khusus, pemerintah Nauru akan menerbangkannya ke Australia. Pelajar yang berprestasi juga akan dibiayai untuk sekolah di Australia. Tambang fosfat yang dikelola pemerintah sangat luas. Saking luasnya, pemukiman penduduk semakin tersingkir karena tambang itu. Area tambang yang terbuka membuat daratan menjadi bolong-bolong hingga berbentuk gerigi tajam. Bencana menimpa akibat aktivitas penambangan yang besar-besaran. Nauru mengalami efek oven yang menyebabkan kekurangan berkepanjangan. Pada tahun 1992, Nauru berinvestasi, namun ditipu dan merugi sampai 30 juta dolar Amerika. Nasib minor terus didapat Nauru. Usai ditipu dan gagal investasi, penasihat keuangan lainnya kedapatan menggelapkan dana sekitar 60 juta dolar Amerika. Kini Nauru sangat bergantung pada bantuan negara lain. Sebagai negara tetangga, Australia memanfaatkannya dengan baik. Kini Nauru menjadi salah satu tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke Australia. Dari tugas itu, Nauru memiliki pendapatan sekitar 10 juta dolar Amerika selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, negara ini bernama Lecce Islands. Negara di Kepulauan Polinesia ini terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol atau kumpulan terumbu karang yang berbentuk melingkar. Tuvalu memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa dan luas 26 km persegi. Tuvalu terdiri dari 9 pulau kecil yang tersebar lebih dari 500.000 mil persegi di Pasifik Barat, tepatnya di selatan Khatulistiwa. Pulau-pulau tersebut adalah Niulakita, Nuku'lala, Funafuti, Nukufetau Vaitupu, Nui'niutao, Nanumaga, dan Nanuma. Transportasi antar pulaunya menggunakan perahu. Funafuti adalah ibu kota dari negara Tuvalu. Bandara satu-satunya pun berada di sini. Funafuti adalah satu-satunya tempat dengan akomodasi dan transportasi. Funafuti ditempati sekitar 56,6% populasi dari Tuvalu. Selama Perang Dunia II, Tuvalu merupakan lokasi yang strategis bagi pasukan Amerika Serikat. Itu karena pulau-pulau terdekat, seperti Kiribati di Pasifik, telah ditempati oleh pasukan Jepang. Terdapat artefak Perang Dunia II di bagian kepulauan Tuvalu, termasuk landasan lama di sisi timur Laut Nanuma, bangkai kapal di dekat desa Numa, dan lebih banyak bangkai kapal di Pulau Motulalo di Nukufetau. Pulau Fongafala adalah pangkalan utama bagi para tentara. Ada juga peninggalan perang dan bangker bawah tanah di Pulau Tepuka. Dengan demikian, Tuvalu cocok jadi tujuan wisata sejarah. Domain.tv adalah domain internet tingkat atas milik Tuvalu. Domain ini menghasilkan sekitar 2,2 juta dolar US atau sekitar 31 miliar rupiah setiap tahun dari royalti dan menghasilkan sekitar 10% dari total pendapatan negara. Secara geografis, San Marino memiliki luas sekitar 61 km persegi. Negara yang memiliki populasi sekitar 33.559 jiwa itu dikelilingi oleh Italia, tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Rimini, daerah Emilia-Romagna, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Pesaro dan Urbino, daerah Marche. San Marino sendiri merupakan sebuah negara republik tertua dan disahkan menjadi negara pada tahun 1600-an. Pada tahun 1607, layanan pos di negara tersebut dibuka untuk semua penduduk. Sedangkan pada tahun 1877, perangko pertama negara tersebut dikeluarkan dan sejak saat itu, perangko San Marino menjadi salah satu warisan budaya dan sejarah negara. San Marino juga dikenal sebagai negara yang memiliki layanan pos pertama di dunia. San Marino memiliki lebih dari 100 patung unik. Tidak hanya itu, San Marino memiliki beberapa karya seni yang sangat menakjubkan, seperti patung Lady of Liberty yang terletak di depan balai kota. Patung yang berdiri di salah satu sudut kota tersebut mengenakan mahkota dengan 3 menara Mount Titano.
Berada di daerah pegunungan, San Marino memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. San Marino memiliki keunikan karena tidak adanya tanah datar di sana, dan 100% dataran di negara ini berada di atas pegunungan. San Marino merupakan salah satu negara yang kaya akan wisata sejarah dan belum terlalu ramai dikunjungi wisatawan. Negara ini adalah salah satu tempat paling tenang dan damai di seluruh dunia. San Marino tidak memiliki bandara sendiri. Negara tersebut hanya memiliki sebuah landasan helikopter yang terletak di Borgo Maggiore. Demikian 5 negara terkecil di dunia persembahan dari Top 5. Semoga sedikit dapat menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di Top 5 lainnya.